Oke, sekarang kita lanjut ke teorema limit sentral. Nah, teorema ini dia menyebutkan bahwa, nah, lihat nih, apabila kalian memiliki populasi dengan distribusi sebarang atau distribusinya apapun, ya, saya sedikit review lagi ke sini. Kalau di sini kalian memiliki populasi distribusinya normal. Nah, teorema limit sentral bilang kalau misalnya kalian memiliki populasi distribusinya sembarang, tapi kalian mengetahui mu-nya berapa dan variansinya berapa, oke? Kemudian kalian mengambil sampling dengan random ukurannya n lebih besar daripada tahingga dengan pendekatan praktis sebesar 30 n-nya. Nah, ini yang ditanyakan sama Fahrian tadi, berapa sih Pak nilai n yang ya bisa dikatakan cukup gitu untuk ini. Nah, dengan teorema limit sentral, ketika kalian memiliki nilai sebarang dengan catatan ya, dengan catatan mu-nya diketahui dan variansi diketahui, kalian bisa mencari nilai n dengan pendekatan praktisnya 30, maka kalian akan mendapatkan nilai statistik rata-rata dari sampel kalian X bar yang memiliki distribusi normal dan kalian akan mendapatkan nilai Z, bahwa Z-nya itu akan mendekati distribusi normal baku. Oke, sekali lagi di sini. Kalian memiliki populasi. Populasi ini tuh nggak kalian ketahui si distribusinya seperti apa, atau sebarang distribusinya. Tapi kalian ketahui nilai mu dan nilai sigmanya. Gitu. Nah, kalau kalian melakukan proses sampling dengan nilai n-nya lebih dari sama dengan 30, nilai statistik dari si populasi kalian tuh memiliki nilai statistik Z, yang mana nilai statistik Z ini mendekati normal baku. Oke. Contoh konteksnya seperti apa? Oke, saya stop share lagi, dan kita akan masuk ke contoh yang Excel-nya udah masuk ya? Lalu ada yang bisa ini? Udah, Pak. Iya, Pak. Oke, misalnya kalian melakukan proses pelemparan dadu. Ada Ramadhani Nurfitri Utami nggak? Ya, Pak. Oke, Ramadhani, kalau misalnya kamu melakukan proses pelemparan dadu, dadunya tuh dadu yang sempurna. Probabilitas kemunculan angka 1 sampai 6 tuh masing-masing angka berapa, Ramadhani? 1/6, Pak. Per 6. Distribusinya tuh disebut distribusi apa, Ramadhani? Distribusi seragam bukan, Pak? Tuh, seragam atau uniform, oke? Nah, sekarang lihat, misalnya kalian melakukan sampling dengan N sama dengan 6. Kalian melakukan sampling X1, X2, X3, sampai X6. Nah, sampling pertama, kalian melakukan, katakanlah, proses dice rollingnya gitu. Mendapatkan nilai 1, 2, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kalian rata-ratakan. Kalian mendapatkan nilai X bar. X bar ini merupakan rata-rata dari nilai ini. Jadi lihat, di sini saya membuat ininya random ya, random between. Jadi random between 1 sampai 6. Oke. Di sini kalian menggunakannya 6 kali proses dice rolling. Kalian melakukan percobaan kedua, kalian melakukan sampling dice rollingnya dengan sampelnya sebesar 35 sampel. Oke, 35 sampel, yang mana 35 sampel ini kalian melakukan dari X1 sampai X35, kalian dice rolling terus juga sama gitu. Nah, kita bisa lihat perbedaannya, lihat di sini dari data. Kalian katakanlah melakukan proses dice rollingnya, samplingnya di sini sampai 150 kali untuk 2 set percobaan ini. Nah, pada teorema limit sentral atau central limit theorem di sini, kalian ketahui bahwa si dadu ini memiliki distribusinya sebarang, yaitu distribusinya itu adalah uniform dengan probabilitas kemunculannya 1/6, berarti rata-ratanya tuh atau expected mean-nya tuh ada 1 sampai 6, kalian jumlahkan terus kalian bagi, kalian juga mendapatkan nilai si si sigma atau rata-rata dari populasinya.
Oke. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini sebaran rata-rata X bar atau rata-rata dari setiap sampel sebanyak 150. Sebarannya seperti ini. Ini kalau 6 ya. Dan di sini kalau 35. Sebarannya seperti ini. Bisa kita lihat bahwa kalau misalnya secara statistik mungkin nanti kita bisa buktikan, nilai ini mungkin kadang-kadang dia tidak terlihat seperti distribusi normal. Atau kita kadang-kadang, atau misalnya secara statistik dia tidak lolos uji kenormalan. Oke, bisa jadi gitu. Nah, karena misalkan di sini naik, tapi di sini agak landai, dan di sini ada cukup landainya tuh di dua akhirnya cukup, misalnya cukup tinggi frekuensinya. Tapi berbeda dengan ini gitu. Misalkan ini lebih mendekati distribusi normal karena dia melakukan sampling-nya tuh lebih banyak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan si central limit theorem gitu. Saat kamu tidak ketahui atau misalnya distribusinya apapun, saat kamu melakukan sampling, kemudian kamu mendapatkan statistik, kan X bar ini statistik gitu. Dan kamu petakan nilai statistik itu untuk setiap sampel, katakanlah sebanyak 150, nilai atau sebaran distribusi statistiknya itu akan memiliki nilai Z, atau dia akan berdistribusi normal dan dia akan memiliki nilai Z untuk distribusi baku. Jadi itu yang dimaksud dengan central limit theorem. Kita lihat ke contoh yang 3. Nah, di sini lihat, di contoh yang ketiga diketahui umur lampu sekarang ternyata dia nggak berdistribusi normal, tapi berdistribusi eksponensial. Oke? Dengan parameter beta. Jadi kalau kalian kembali ke teori probabilitas, setiap distribusi punya parameternya masing-masing. Berarti ketika berbicara parameter, ini distribusi eksponensial, kita berbicara populasi, parameternya beta. Sampel random dilakukan sebesar N sama dengan 36. Nah, ini kalian harus curiga kalau misalnya kalian melihat suatu kasus kayak gini. Distribusi populasinya eksponensial, tapi sampling kalian melakukan dengan jumlah yang besar. Ketika kalian ditanya berapa probabilitas rataan sampel untuk umur lampu kurang dari 9,5 bulan, berarti kalian ingin mencari probabilitas dari X bar-nya, berarti rata-rata umur lampunya kurang dari 9,5. Nah, di sini kalian bisa menggunakan tadi teorema limit sentral atau central limit theorem. Dengan artian di sini kalian bisa mencari statistik Z gitu. Yang mana statistik Z-nya itu kan tadi X bar dikurangi mu dibagi dengan si sigma dibagi akar N. Oke? Nah, pertanyaannya di sini, mu kan rata-rata dari populasi. Sigma juga ini standar deviasi dari populasi. Tapi yang kita ketahui parameter beta. Nah, ini kalian harus kembali lagi ke ke teori probabilitas. Parameter beta ini menunjukkan mu juga gitu. Berarti di sini kalian harus lihat bahwa beta sama dengan 10, pada populasi beta itu sama dengan mu juga gitu. Sama dengan 10, kalian juga harus cek lagi di teori probabilitas bahwa beta kuadrat pada distribusi eksponensial sama dengan variansi dari distribusi eksponensial tersebut. Maka dengan N sama dengan 36 tadi, ketika kalian ingin mencari probabilitas rata-rata lampu itu hidupnya kurang dari 9,5 bulan, maka kalian bisa menggunakan teorema limit sentral dengan mencari statistik Z. Oke, statistik Z tadi kalian punya X bar-nya. Di sini yang ingin dicari 9,5, dikurangi 10 ini beta atau rata-rata dari populasinya, dibagi dengan sigma akar dari 36. Sehingga kalian mendapatkan nilai 0,3821 dari probabilitas Z kurang dari 0,3. Silakan kalian sambil melihat contoh 4. Silakan untuk dikerjakan. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi ada beberapa kasus kalau misalnya kalian itu, kalau misalnya tadi kan kita punya satu populasi besar, kalian melakukan proses, tadi kita punya satu populasi besar, kalian melakukan proses sampling atau penyampelan, kemudian kalian mendapatkan sampel di sini, dan kalian menarik kesimpulan dari sampel tersebut apakah merepresentasikan populasi. Tapi kadang-kadang
Kadang-kadang kalian melakukan proses penarikan kesimpulan ini dari dua populasi yang berbeda. Contoh penarikan kesimpulan dari dua populasi yang berbeda adalah kasus misal, di sini kalian punya toko online. Oke. Mau apa? Mau akuran ya? Nah, misal kalian punya toko online. Toko online ini tentunya kalian punya pilihan, mau kalian di Tokopedia gitu ya, atau di Shopee misalnya. Nah, kalian ingin tahu apakah rata-rata penjualan di Tokopedia itu sama dengan di Shopee atau enggak gitu. Sekali lagi, kalian ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan kalian di Tokopedia sama Shopee itu dia itu menghasilkan rata-rata yang sama atau enggak gitu. Berarti kalian ingin mengetahui populasi 1 ini merupakan rata-rata penjualan di Tokopedia. Populasi 2 rata-rata penjualan total populasi di Shopee gitu. Misalnya kalian mengetahui dengan catatan ya, sekali lagi dengan catatan kalian mengetahui mu1 dan sigma 1 kuadratnya. Nah, di sini kalian ingin mengetahui ada nggak sih perbedaan itu. Nah, yang kalian lakukan ini adalah tadi, kalian melakukan proses penyampelan pada dua populasi yang berbeda, yaitu Tokopedia dan Shopee. Kalian lakukan sampling random N1 dan N2, berarti di Shopee kalian melakukan sampling sekian banyak, sekian hari, di Tokopedia juga sama. Nah, apabila proses samplingnya itu random dan kalian melakukan samplingnya itu independen, nah dalam konteks ini independennya itu bisa jadi kalian ngambil data hari Kamis di Shopee, itu bukan berarti kalian mengambil data juga hari Kamis di Tokopedia. Gitu. Jadi independen itu di sana gitu. Nah, kalian akan mendapatkan suatu nilai statistik Z. Nah, statistik Z itu apa? Ya tadi sama, statistik Z ini adalah suatu nilai statistik yang berdistribusi normal baku yang didapatkan dari selisih rata-rata dari populasi 1 dikurangi populasi 2 dikurangi dengan rata-rata populasi 1 dan populasi 2 dibagi dengan dari si standar deviasi sampel random kalian dari populasi 1 dan populasi 2. Kalian mendapatkan nilai statistik Z. Nah, nilai statistik Z inilah yang nanti akan menjadikan dasar kalian mau menyimpulkan apakah kalian membuka toko di Tokopedia itu tuh berbeda signifikan atau enggak. Jadi di sini tuh nanti kalian beda atau tidak. Itu secara konteks. Nah, kalau misalnya masuk ke secara contoh masalah, nah ini lebih realnya lagi. Misalnya tadi kalian memiliki lampu merek A, berarti di sini kalian melihat merek A itu adalah satu populasi. Diketahui memiliki distribusi normal dengan parameter mu1 dan sigma 1 kuadrat. Lampu B juga demikian. Kalian melakukan sampling random, gitu. Kalian ingin mengetahui apakah tentukan probabilitas, apakah ada selisih, berapa probabilitas selisih lampu A dan lampu B itu sebesar 2 bulan. Nah, berarti di sini kalian ingin tahu apa betul nggak sih selisih merek A dan merek B ini tuh memiliki selisih waktu hidup 2 bulan. Berarti di sini kalian secara intuitif ingin tahu merek A tuh lebih bagus nggak sih dari merek B. Karena merek A ini dia memiliki kemungkinan hidupnya tuh lebih panjang. Nah, berarti di sini yang kalian lakukan proses penyampelan atau proses pengambilan sampel untuk dua populasi dan kalian akan mendapatkan distribusi Z. Nah, distribusi dari hasil penyampelan kalian, yang mana distribusinya itu didapatkan dari proses ini, pengurangan rata-rata dibagi dengan standar deviasi, sama aja, cuma di sini kalian menggunakan selisih, itu kalian mendapatkan nilai Z distribusi normal baku. Maka jika dari sini, berarti kalian ingin mencari nilai probabilitas X bar A dikurangi X bar B itu kurang dari 2 bulan. Oke, berarti nilai ini kalian harus coba transformasikan dulu ke nilai Z, karena di sini diketahui bahwa nilai Z-nya ini berdistribusi normal baku. Jadi intinya ketika kalian memiliki dua populasi, berdistribusi normal, dua-duanya, rataannya diketahui, variansinya diketahui, kalian akan memiliki statistik Z. Intinya itu. Nah, ini
Kalian punya tadi lampu merek A, berdistribusi normal, parameternya sekian, lampu B, ini parameternya, kalian ingin mengetahui apakah benar ada probabilitas atau berapa probabilitas ada perbedaan waktu 2 bulan. Karena lihat di sini, kalian memiliki mu 1-nya 10 dan mu 2-nya 9, berarti kan sebetulnya selisihnya tuh hanya 1 bulan. Tetapi saat kalian mengambil sampling, nah berapa probabilitas ternyata rata-rata dari samplingnya tersebut memiliki rata-rata kurang dari 2 bulan. Jadi di sini Z, X1 dan X2 kalian kurangi si rata-rata yang ingin kalian uji. Di sini ada 2, berarti langsung masuk 2 ini. Terus ini mu 1 dan mu 2, mu 1-nya 10, 9, berarti 10 kurangi 9. Dibagi dengan akar dari masing-masing si variansinya. Di sini variansi untuk yang 1, sigma kuadratnya 4, dibagi N-nya 16. Ini kalian dapat. Yang 2-nya juga sama. Kalian mendapatkan nilai Z 1,31, yaitu 0,9049. Berarti probabilitas atau kemungkinan kalian mendapatkan selisih rataan populasi 1 dan populasi 2 saat kalian mengambil sampel 16 dan 15 adalah 90%. Saya sedikit memperlihatkan untuk Excel-nya. Baik, udah masuk ya. Misalnya tadi kita punya contoh di contoh 5 ya. Tadi misalnya kita punya tadi lampu A dan lampu B, mu 1 parameternya ini, mu 2-nya ini. Nah, untuk di Excel, untuk distribusi normal, kalian rumusnya sama dengan di sini norm.dis. Berarti di sini kalian ingin mencari berapa nilai probabilitasnya. Berarti di sini kalian cari X-nya. X-nya itu adalah nilai yang ingin kalian uji atau variabel randomnya. Di sini variabel randomnya itu kan 2, berarti kalian tulis 2. Di sini min. Nah, min itu kan rata-rata. Di sini karena 2 variabel, 2 populasi, berarti kalian harus mencari rata-rata. Min-nya itu adalah pengurangan atau selisih dari mu 1 dan mu 2. Itu. Kemudian standar deviasinya. Nah, standar deviasi kan terdiri dari 2 populasi sama. Kalian harus mencari standar deviasi dari 2 populasi ini gitu. Maka untuk standar deviasinya, kalian carinya tuh di sini ada SQRT atau square root dari sigma 1 dibagi dengan B3 ya sigma kuadrat yang untuk umur lampu A dibagi dengan N-nya ditambahkan dengan sigma kuadrat atau si variansi dari umur lampu B dibagi dengan N-nya. Nah, kemudian di sini kumulatif true atau false. True artinya kalian mencari probabilitas dari 2 ke kiri gitu. Jadi harus dikumulasikan. Kalian dapat 0,9048. Nah, ini nanti kalian coba di rumah. Oke, untuk mendapatkan nilai di Excel kalian tuh harus sama dengan yang di slide ya gitu. Agar kalian tahu bahwa rumus kalian tuh betul. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.